Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai laporan arus kas dari PT Jaya Tama atau cash flow biasa orang sebut. Nah, untuk laporan arus kas sendiri, ini laporan yang akan kita gunakan untuk menelusuri keluar masuknya kas, ya, khususnya cash in bank. Dimana untuk menelusuri adanya keluar masuknya kas perusahaan atau cash in bank di sini, untuk sumber dokumen yang akan kita gunakan adalah kita akan gunakan untuk sumbernya yaitu yang pertama dari jurnal penerimaan kas, ini untuk mencari adanya penerimaan kas. Kemudian yang kedua, sumber yang kedua adalah jurnal pengeluaran kas untuk menelusuri adanya pengeluaran kas. Dan yang terakhir adalah jurnal penyesuaian. Ini biasanya untuk jurnal penyesuaian sendiri ini biasanya untuk mencatat atau untuk mencari adanya jika ada penerimaan bunga bank seperti itu. Oke, baiklah, kita akan coba telusuri satu-satu sumber dokumennya. Sebelum kita lanjutkan, perlu diketahui bahwa untuk keluar masuknya kas ini akan dipengaruhi oleh adanya 3 aktivitas. Jadi nanti akan kita bedakan menjadi 3 aktivitas. Pertama, keluar masuknya kas itu bisa jadi disebabkan karena adanya aktivitas operasional. Kemudian keluar masuknya kas ini biasanya dipengaruhi adanya aktivitas investasi. Dan yang terakhir, keluar masuknya kas itu disebabkan karena adanya aktivitas pendanaan. Nah, di sini kita akan coba telusuri satu-satu dari jurnal penerimaan kas. Penerimaan yang kita terima itu termasuk dalam kategori penerimaan dari aktivitas operasional kah, atau dari aktivitas investasi, atau dari aktivitas pendanaan. Oke, sekarang kita mulai dari jurnal penerimaan kas dulu. Oke, kita masuk ke cash receipt journal. Oke, cash reserve journal kita tahu bahwa ini adalah jurnal untuk mencatat adanya penerimaan kas, ya. Baik itu dari penerimaan adanya pelunasan piutang maupun ada penerimaan dari sumber lain. Oke, yang pertama untuk tanggal 2 di sini ada penerimaan dari adanya piutang karyawan. Oke. Di mana untuk piutang karyawan atau penerimaan adanya kas dari adanya pembayaran piutang karyawan ini masuk dalam kategori aktivitas operasional. Sehingga untuk yang tanggal 2 ini akan kita masukkan ke dalam laporan arus kas yang berhubungan dengan adanya aktivitas operasional. Kita masukkan yang pertama di sini. Ya, kita masukkan penerimaan piutang karyawan. Jumlahnya di sini kita terima, kita lihat di jurnal penerimaan kas. Karena kita sedang menelusuri keluar masuknya kas, maka kita fokus pada akun cash in bank ini. Oke, tanggal 2 di sini diterima adanya pelunasan piutang karyawan itu sebesar 1.875.000. Kita masukkan ke sini. Ya, 1.875.000. Oke, kemudian yang selanjutnya penerimaan yang selanjutnya di sini tanggal 7 ada diterima kas dari adanya pelunasan piutang. Kemudian tanggal 13, tanggal 14 dan tanggal 28. Ini adalah penerimaan kas dari adanya pelunasan piutang. Sehingga adanya pelunasan piutang maka otomatis ini masuk dalam catatan penerimaan kas dari aktivitas operasional. Berarti kita masukkan untuk penerimaan yang kedua dari aktivitas operasional, yaitu penerimaan piutang dagang. Kalau yang pertama tadi adalah penerimaan dari piutang karyawan, pelunasan piutang karyawan, maka yang kedua kita catat sebagai penerimaan piutang dagang. Nah, untuk penerimaan piutang dagang di sini kita akan jumlahkan total seluruh cash in bank yang kita terima dari adanya pelunasan piutang ini. Ya, jadi kita total untuk tanggal 7 itu 244.773.375 ditambah dengan 228 juta sekian, ditambah dengan penerimaan tanggal 14 yaitu 203 juta sekian, dan tanggal 28 yaitu 274 juta sekian. Ini kita jumlahkan, kemudian kita masukkan sebagai penerimaan piutang dagang dari aktivitas operasional. Oke, jadi sehingga untuk penerimaan kas di sini, maka di sini hanya 2, ya, yaitu penerimaan dari piutang karyawan dan dari pelunasan piutang. Sehingga untuk penerimaan yang kita catat di jurnal penerimaan itu hanya masuk di jurnal masuk di laporan arus kas dalam kategori aktivitas operasional. Oke, selanjutnya setelah penerimaan kas ini sudah kita catat semua ke dalam laporan arus kas, maka di sini berarti sudah habis, tidak perlu ada catatan lagi.
Nah, kita akan cari untuk di jurnal penyelesaian. Kita ingat bahwa di jurnal penyelesaian kita menerima adanya cash in bank sebesar 1.341.000 itu dari adanya penerimaan bunga. Sehingga penerimaan kas ini pun akan kita akan masukkan ke dalam laporan arus kas sebagai penerimaan kas dari adanya aktivitas pendanaan. Berarti kita masukkan di sini. Ya, jadi adanya penerimaan bunga dari atau pendapatan bunga dari yang kita dapat dari uang kita yang di bank itu masuk dalam kategori penerimaan kas dari aktivitas pendanaan. Oke, sehingga setelah dari jurnal penerimaan kas tadi sudah masuk semua, di mana di jurnal penerimaan kas di jurnal penerimaan kas ini masuk dalam kategori arus kas operasional, sudah kita masukkan semua. Kemudian yang dari jurnal penyelesaian pun sudah kita masukkan sini untuk akun cash in bank-nya ini masuk dalam kategori penerimaan kas dari aktivitas pendanaan, sehingga untuk arus kas penerimaan sudah selesai. Untuk arus kas dari aktivitas pendanaan operasional itu dapat dari penerimaan piutang karyawan dan piutang dagang. Untuk arus kas investasi ini tidak ada penerimaan ya. Jadi penerimaan dari arus kas aktivitas investasi ini biasanya jika ada penjualan kendaraan perusahaan, kemudian penjualan gedung, kemudian adanya penjualan saham dan sebagainya. Jadi penerimaan itu. Nah, karena di sini tidak ada aktivitas penerimaan kas dari investasi, yaitu adanya penjualan aset tetap tadi tidak ada, maka otomatis arus kas dari aktivitas investasi ini penerimaan tidak ada, kosong. Oke, setelah penerimaan yang sudah kita catat, sudah kita masukkan semua di jurnal atau di laporan arus kas ini, sekarang kita akan coba cari pengeluaran kas. Nah, untuk mencari adanya pengeluaran kas, kita cukup mencari di jurnal pengeluaran kas ini. Sehingga kita akan masuk di jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Oke, yang pertama, yang paling pokok dari adanya pengeluaran kas perusahaan itu adalah pengeluaran untuk membayar hutang dagang. Jadi pengeluaran pertama yang paling pokok adalah pengeluaran untuk membayar hutang dagang. Nah, di jurnal pengeluaran kas ini kita cari pengeluaran kas untuk membayar hutang dagang itu adalah jika kas ini kita keluarkan untuk membayar account payable. Nah, di sini kita lihat bahwa kas atau cash in bank ini dikeluarkan untuk membayar account payable itu terjadi di transaksi tanggal 4, kemudian tanggal 17 dan tanggal 31. Sehingga untuk tanggal 4, tanggal 17 dan tanggal 31 ini kita jumlahkan, kemudian kita masukkan ke dalam laporan arus kas sebagai pengeluaran kas dari aktivitas operasional itu sebesar 884.108.500. Ini adalah total seluruh pengeluaran kas untuk membayar hutang dagang. Oke, setelah pengeluaran kas untuk membayar hutang dagang sudah kita catat semua, lalu kita akan catat pengeluaran kas untuk aktivitas lainnya atau untuk membayar selain bukan untuk membayar hutang dagang. Oke, tanggal 1 di sini kita mengeluarkan kas untuk membayar hutang beban atau membayar gaji bulan November. Oke, membayar hutang gaji itu masuk dalam kategori pengeluaran kas dari aktivitas operasional, sehingga kita masukkan di pengeluaran kas dari aktivitas operasional, yaitu sebesar di sini kita lihat untuk pembayaran gaji itu sebesar 31.250.000 kita masukkan di sini. Oke, selanjutnya kita cari yang kedua. Di sini setelah tanggal 1 sudah, tanggal 4 sudah. Oke, tanggal 10 di sini kita mengeluarkan uang kas sebesar 13.950.000 yaitu digunakan untuk membayar angsuran bank yaitu sebesar 9 juta beserta beban bunganya yaitu 4.950.000. Nah, pengeluaran kas untuk membayar adanya angsuran bank ini adalah masuk dalam kategori pengeluaran kas untuk aktivitas pendanaan, sehingga untuk membayar hutang dagang untuk membayar hutang bank kita masukkan di laporan arus kas dari aktivitas pendanaan, kita masuk dalam pengeluarannya. Kita masukkan di sini yang pertama tidak adalah untuk membayar angsuran bank, kemudian yang kedua untuk membayar beban bunganya. Oke, nilainya kita ambil di sini untuk membayar angsuran bank, angsuran pokoknya adalah 9 juta dan interest expense 4.950.000. Kita masukkan ke sini. Ya. Oke, selanjutnya yang selanjutnya di sini, tadi untuk pendapatan beban bunga, pendapatan bunga tadi belum kita catat ya, yang
yang kita ambil dari jurnal penyusunan ini kita masukkan dulu. Ini ada penerimaan cash in bank dari adanya pendapatan bunga. Kita masukkan di penerimaan kas dari aktivitas pendanaan. Kita masukkan nominalnya. Tadi lupa belum saya masukkan nilai nominalnya. Oke, sudah kita masukkan. Oke, sekarang kita telusuri pengeluaran kas lainnya di sini. Selain untuk membayar hutang gaji, kemudian membayar hutang dagang, kemudian tanggal 10 membayar angsuran bank. Kemudian di sini untuk tanggal 19 ini kita mengeluarkan kas sebesar 2.625.000. Ini untuk membayar beban listrik, telepon dan air. Nah, mengeluarkan kas untuk membayar beban listrik, telepon dan air ini juga masuk dalam kategori pengeluaran kas dari aktivitas operasional. Berarti kita masukkan di atas di sini. Ya, di sini, di situ kita lihat besarnya kita mengeluarkan adalah 2.625.000. Kita masukkan di sini. 2.625.000. Oke, kita masukkan di sini. Oke, selanjutnya kita yang terakhir ada tanggal 30 ini mengeluarkan kas sebesar 3.993.750. Ini untuk mengisi dana kas kecil, untuk mengisi petty cash. Nah, pengisian dana kas kecil ini pun sama masuk dalam kategori pengeluaran kas dari aktivitas operasional. Maka kita masukkan ke sini. Oke, besarnya di situ tadi adalah 3.993.750. Oke, di sini untuk pengeluaran saya tandai tanda min atau dalam kurung, artinya pengeluarannya akan mengurangi nilai pendapatan atau penerimaan ini. Sehingga di sini saya kasih tanda dalam kurung, artinya mengurangi nilai pendapatan ini. Oke, sekarang setelah kita masukkan semua, ya, semua di sini kita lihat untuk pengeluaran kas apakah masih ada. Oke, ternyata di sini sudah kita catat semua di dalam laporan arus kas. Kemudian di jurnal penerimaan kas pun ini sudah kita masukkan semua di laporan arus kas. Dan yang terakhir nanti di jurnal penyusunan pun untuk penerimaan cash in bank ini sudah kita masukkan di laporan arus kas ini. Sehingga untuk laporan arus kas ini selesai artinya. Ya, dari aktivitas operasional ini dapat penerimaan sebesar dari piutang karyawan adalah 1.875.000, dari penerimaan piutang sebesar 950.767.125 rupiah. Kemudian pengeluarannya adalah untuk bayar utang dagang, utang biaya, beban listrik, dan pengisian dana kecil. Sehingga ini kita total seluruh penerimaan dan pengeluaran yang disebabkan adanya aktivitas operasional itu didapat nilai sebesar 30.664.875. Ini disebut sebagai jumlah kas dari aktivitas operasional. Oke, selanjutnya untuk arus kas dari aktivitas investasi, karena tidak ada penerimaan dan tidak ada pengeluaran berarti di sini kosong. Lalu untuk arus kas dari aktivitas pendanaan, di sini ada penerimaan dari pendapatan bunga itu sebesar 1.341.000, kemudian ada pengeluaran untuk membayar angsuran bank dan beban bunga ini masing-masing adalah 9 juta dan 4.950.000. Sehingga untuk arus kas dari aktivitas pendanaan ini didapat total nilai itu sebesar min 12.609.000 ya. Ini jadi nilai bebannya dia lebih besar dari nilai pendapatannya. Sehingga dengan adanya lebih besar pengeluaran dari nilai daripada pendapatan untuk arus kas dari aktivitas pendanaan, otomatis jumlah ini ya ini akan mengurangi ya, ini jumlah arus kas dari aktivitas pendanaan ini akan mengurangi nilai jumlah kas dari aktivitas operasional. Sehingga jumlah kas dari aktivitas operasional sebesar 30.664.875 dikurangi dengan jumlah kas dari aktivitas pendanaan, yaitu min 12.609.000 rupiah. Didapat nilai sebesar 18.055.875 rupiah. Nah, ini disebut sebagai kenaikan atau penurunan kas. Nah, sehubungan di sini didapat nilai hasilnya positif atau plus, maka ini bisa disebut sebagai kenaikan kas. Oke, setelah kita dapat berapa nilai kenaikan kas, maka langkah selanjutnya adalah kita akan masukkan kas pada awal periode. Nah, untuk kas pada awal periode ini bisa kita ambil dari buku besar atau laporan buku besar di sini. Kita ambil dari saldo awal kas di sini ya. Berarti ini kita masukkan sini sebagai saldo awal kas. Atau nilai ini bisa kalian ambil dari saldo awal 30 November yang ada di soal
kita lihat di situ, kalian ambil untuk yang saldo kasnya. Oke, setelah kita masukkan kas pada awal periode, maka kita akan jumlahkan di sini kenaikan kas ini ditambah dengan saldo kas awal periode, didapat nilai sebesar Rp893.776.975. Nah, ini disebut sebagai kas yang setara pada akhir periode. Artinya bahwa ini adalah kas setara kas pada akhir periode, bahwa jumlah ini mestinya sudah sama dengan saldo kas yang ada di neraca lajur atau worksheet di kolom neraca. Perhatikan di sini untuk saldo kasnya di kolom neraca ada jumlah saldo sebesar Rp893.776.975 dan ini sudah sama dengan nilai yang kita dapat di laporan arus kas. Oke, saya rasa untuk laporan arus kas selesai. Oke, baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai laporan jurnal penutup atau jurnal closing entries pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.